Amanda, Iya, Kak. apa kabar nih? Baik, Alhamdulillah. Hmm, Siang-siang ini, mohon maaf ya kalau misalnya ganggu waktu istirahatnya. Iya, Sebelumnya aku mau terima kasih banyak nih sama kamu karena udah menyempatkan waktunya untuk aku wawancari hari ini. Sebelumnya, izinkan aku memperkenalkan diri. Nama aku Putri Nisha Dwi Maharani, biasa dipanggil Putri atau Putnisi biasanya. Tujuan aku wawancara kamu hari ini itu untuk tugas ujian tengah semester mata kuliah interview. Sebelumnya aku juga minta izin ya sama kamu kalau proses wawancara ini aku record dan nantinya akan dipublish ke YouTube. Ya, langsung masuk ke pembahasan aja kali ya. Gimana nih rasanya jadi maba? yang pastinya sih seneng dan bersyukur udah tahun ini berhasil jadi maba. Itu sih Kak yang paling perasaan paling besar lah gitu, bersyukur. Uh, Terus kalau boleh tahu itu kamu lulusan dari SMA atau SMK mana nih? Aku dari SMA Negeri 2 Kota Tangerang. Oh, Kota Tangerang. Berarti nanti kalau misalnya seandainya kuliah offline, kamu ngekos atau gimana? Masih belum tahu sih Kak, cuman kalau sekarang planningnya ya bolak-balik aja. Wah, perfect. Keren, keren, Iya. keren. Oh ya, ini nih. Ngomong-ngomong soal kuliah. Kan kuliah itu sekarang daring ya, mayoritas semua kegiatan tuh dikerjakan secara daring. Ada nggak sih perbedaan yang kamu rasain gitu? Kalau perbedaan yang paling aku rasain itu di jadwal sih Kak, soalnya apa sih matkulnya tuh kayak sehari lebih sedikit lah, kadang dua gitu, terus satu ada bahkan sehari cuma satu. Itu sih Kak yang merasa beda banget. Gitu gitu. Iya sih, emang kayak awal-awal tuh pasti kerasa banget perbedaannya dari yang tadinya kalau sekolah kan pasti jadwalnya tersusun udah pasti kan. Ya paham banget, aku juga dulu ngerasanya kayak gitu. By the way, aku mau tanya nih, kan kamu sekarang udah jadi maba humas nih. Apa sih alasan kamu milih uh, prodi humas? Kalau alasan aku pilih prodi humas karena aku lumayan suka bersosialisasi dengan orang, suka ketemu orang-orang baru, terus sekalian mau ningkatin kemampuan berkomunikasi juga biar komunikasinya lebih lancar gitu dan lebih profesional juga. Kalau boleh tahu itu humas itu pilihan pertama atau ada pilihan lain sebelum kamu pilih humas? Kebetulan humas ini pilihan pertama sih. Wah, keren keterpilihan pertama ya. Setahu aku nih, kalau semester 1 itu mata kuliahnya seru-seru sih. Menurut kamu ada nggak mata kuliah yang buat kamu excited gitu? Yang buat aku excited banget itu ada dua ya Kak. Yang pertama bahasa Inggris, yang kedua pengembangan kepribadian. Boleh tahu nggak alasannya apa gitu? Apa karena materinya yang menyenangkan atau gimana gitu? Kalau bahasa Inggris karena emang udah suka dari SD, udah suka bahasa Inggris. Kalau pengembangan kepribadian karena itu materinya seru ya. Pertama bisa mengenal diri sendiri gitu ya. Dan pembawaan dosen Bu Zarina Akbar itu seru lah beliau mengajarnya. Hmm, yang kamu suka, yang paling excited kan dua nih. Nah, dari dua ini yang paling favorit yang mana? Yang paling favorit jujur aja nih ya Kak bahasa Inggris sih masih. Oh, bahasa Inggris. Karena Iya, kita ya udah terbiasa dari SD juga dan apa bahasa Inggrisnya menurut kamu seru juga. iya. Oke. Terus nih, kendala. Aku ngomongin kendala. Kendala selama PJ itu Oh, ada gak yang kamu alamin? kalau kendala sejauh ini belum ada yang ini banget sih Kak, cuman
Yang aku rasain itu kendala kalau mau bertanya sama dosen di luar jam kuliah gitu ya. Bukan di luar jam kuliah sih, di luar jam jadwal kuliah beliau gitu. Jadinya kalau kita nggak Zoom, aku tuh nanyanya kayak bingung gitu, gimana caranya kalau ngechat takut salah kata atau gimana. Jadinya lebih sulit aja lah. Oh iya, mungkin itu bisa apa ya, kamu tampung dulu mungkin ya pertanyaan yang memang kamu pengen tanyain, terus nanti bisa kamu tanyain tuh nanti di pertemuan berikutnya. Biasanya sih kayak gitu kalau dosen. Kan biasanya kayak ada review-review dulu kan, kayak ada nggak nih yang mau ditanyain lagi dari pertemuan minggu lalu. Terus sih, berhubung ini kan daring ya, tadi udah nanya struggle-nya nih, terus gimana sih cara kamu tuh ngatasin kalau ada kendala itu? Kalau ada kendala itu kan aku kendalanya di kalau mau nanya ke dosen ya Kak. Nah, aku tuh biasanya jadinya tuh aku ya kayak yang tadi Kakak bilang aku antisipasi nampung pertanyaan dulu entah ditulis di buku atau di handphone baru pas lagi Zoom sama dosen terus dosennya buka sesi tanya jawab. Nah, aku langsung nanya biasanya. Hmm, ya, ya, ya sih emang karena daring juga jadi semuanya terbatas. Emang dituntut kita ya juga yang harus lebih aktif sih ya. Iya. Soal ini mata kuliah. Dari tadi kamu sebutin dua yang kamu suka dan kamu paling favorit bahasa Inggris. Iya. Nah, yang mau aku tanyain itu ke kamu, seberapa penting sih mata kuliah itu di jurusan kamu? Menurut kamu? Kalau bahasa Inggris pastinya penting banget sih ya Kak dalam dunia kehumasan atau komunikasi karena kan zaman sekarang orang-orang juga ngomongnya udah nyampur-nyampur gitu bahasa Inggris sama bahasa Indonesia terutama di kayak kota-kota besar itu tuh ngomongnya campur-campur semua lah kalau kita ke kafe atau restoran pasti orang-orang ya ngomongnya campur-campur bahkan ada yang tahu istilah bahasa Inggrisnya tapi nggak tahu istilah bahasa Indonesianya jadinya menurut aku bahasa Inggris itu penting sih dan pengembangan kepribadian juga sama pentingnya karena kan kita nge-branding diri kita sendiri terus kita bisa membuat first impression yang baik di orang-orang gitu. Ya, emang penting banget sih first impression, apalagi nanti ketika udah terjun di dunia kerja tuh pasti bakalan kepake banget. Sama juga kayak bahasa Inggris sih, ya aku juga menyadari sih apa yang kamu bilang tadi tuh ada benernya kan. Apalagi sekarang di era udah milenial kayak gini, semua tuh pasti ya teknologi makin maju gitu. Mau nggak mau kita harus dituntut untuk lebih mengikuti zaman lagi nggak sih? Gimana nih kesan-kesannya? Kuliah udah hampir 2 bulan ya? Mau 2 bulan. Iya, Ada nggak sih kayak selama belajar gitu dapat hal-hal baru? kalau selama perkuliahan ini hal-hal baru tentunya aku jadi sadar kalau apa sih untuk membangun koneksi dengan teman-teman gitu itu nggak harus ketemu secara langsung karena aku sendiri kan belum pernah ketemu mereka kan belum ketemu mereka secara langsung gitu baru dari Zoom atau dari chat tapi ya koneksi kita ya baik-baik aja gitu hubungan kita tuh kayaknya baik-baik aja meskipun belum pernah ketemu bisa terbangun lah secara positif gitu terus lebih bisa mengatur jadwal juga karena kan kadang dosen pindah-pindah jadwal gitu kan jadinya kita harus kayak pinter-pinter lah ngatur waktu. Hmm. Kalau dari pelajar segi mata kuliahnya sendiri, ada nggak sih hal baru yang kamu dapat? Hal baru yang aku dapat itu pastinya aku harus lebih fokus gitu ya terus suka nge-record juga nge-record dari HP jadinya ntar didengerin lagi untuk lebih memahami karena kan ya masih sama dari struggle aku yang tadi selama daring itu aku susah nanya ke dosen sungkan gitu ya jadinya mau nggak mau aku harus lebih fokus dalam Zoom atau saat dosen menerangkan dan lain-lain. Dari berapa mau 2 bulan belajar ini,
tadi kamu sebutin kan pengembangan kepribadian sama bahasa Inggris yang kamu suka, dan yang paling favorit itu bahasa Inggris kan. Nah, dari mata kuliah itu ada nggak yang kamu bisa ambil terus kamu terapin ke kehidupan kamu sehari-hari? Kalau bahasa Inggris tentunya kan sekarang eranya udah globalisasi banget nih. Di internet tuh semua orang kayak pakai istilah bahasa Inggris, jadinya mau nggak mau kita harus mengerti gitu. Nah itu karena aku suka belajar bahasa Inggris, jadinya aku bisa mengerti apa nih yang orang-orang ini lagi diskusikan atau lagi dibahas gitu di internet, di sosial media. Kalau pengembangan kepribadian, aku jadi tahu personality aku sendiri yang belum pernah aku ketahui lah gitu. Tiba-tiba tahu dari matkul itu, jadinya lebih memahami diri sendiri. Ya, keren-keren. Itu pasti dari Johari Window ya? Iya. Itu mata kuliah seru sih, kayak aku juga ngerasain apa yang kamu tadi rasain, yang aku nggak tahu juga ketika aku tanya ke orang, oh ternyata aku tuh seperti itu gitu, jadi bisa buat apa introspeksi juga ke akunya sih. Seru-seru cerita-cerita sama kamu nih. Kayak ini kan kamu masuk humas tuh pilihan pertama dan keterima alhamdulillahnya. Terus harapan kamu tuh setelah lulus nanti atau setelah belajar kehumasan ini apa? Kalau harapan aku pastinya semoga aku mendapat ilmu-ilmu yang bermanfaat dan bisa diterapkan, yang juga bermanfaatnya bukan cuma untuk aku aja, tapi untuk orang-orang juga bisa menjadi lebih produktif tentunya ya, karena namanya orang mau produktif tuh kadang ada aja halangannya, godaannya gitu ya. Terus dapat penghargaan atau nilai yang bagus gitu, semoga sih, amin. Iya, seru banget nih kamu sharing-sharing kayak gini. Berarti kalau bisa aku simpulin ya, kamu milih masuk humas itu emang karena kamu suka bersosialisasi, dan juga kamu mata kuliah yang favorit ada 2, tapi yang paling favorit bahasa Inggris, karena emang dari SD juga belajar bahasa Inggris, dan menurut kamu bahasa Inggris itu sangat penting ya untuk jurusan kamu apalagi. Kesan-kesan kamu juga selama kuliah juga ya bagus sih, aku lihat tadi kayak temen-temennya, terus kayak jadi bisa ibaratnya kayak bangun relasi lah. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata atas perbuatan aku. Terus juga ini aku mau ngingetin lagi kalau misalnya selama proses ini aku record, nanti aku akan share ke YouTube, dan kalau misalnya nanti kamu berkenan akan aku kasih linknya. Iya Kak. Jadi sekian dari aku, terima kasih banyak ya sekali lagi. Selamat Anda. Iya, siang Kak. Terima kasih juga. Sukses terus Kak. Mungkin kamu juga sukses untuk kuliahnya ya. Iya, amin Kak. Terima kasih ya Kak. Ya, boleh meninggalkan dulu. Ya, terima kasih.